Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 8 di rumah hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa untuk anak-anak dan keluarga di rumah. Semoga bulan puasa kali ini membawa banyak keberkahan, sehingga kita bisa meraih banyak hal yang bermanfaat. Pagi ini bertemu kembali dengan saya Ibu Sumiati, masih dalam pembelajaran PAI kelas 8 semester genap SMP plus Darussalam Lawang. Pagi ini sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga setelah kita buka dengan doa tadi, pembelajaran kita pagi ini berjalan dengan lancar dan mudah dipahami oleh adik-adik semua. Pagi ini kita membahas tentang rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Kompetensi dasar yang akan kita bahas kali ini yakni 1.1 terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa rendah hati, hemat, dan hidup sederhana adalah perintah agama. 2.1 menghayati perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surat Al-Isra ayat 26-27 dan hadis terkait. 3.1 memahami Quran Surat Al-Furqan ayat 63, Al-Isra ayat 26 dan 27 serta hadis terkait tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. 4.1.1 membaca Quran Surat Al-Furqan ayat 63, Quran Al-Isra ayat 26-27 dengan tartil. 4.1.2 menunjukkan hafalan Quran Surat Al-Furqan ayat 63, Al-Isra ayat 26-27 serta hadis terkait dengan lancar. KD 41.3 menyajikan keterangan rendah hati, keterkaitan rendah hati, hemat, dan hidup sederhana dengan pesan yang terkandung di dalam ayat Surat Al-Furqan dan Al-Isra. Tujuan pembelajaran kita pagi ini, apa saja tujuan pembelajaran kita? Ada 6 hal. Yang pertama yakni peserta didik mampu menyebutkan arti dari Al-Furqan dan Al-Isra serta hadis rendah hati, hemat, dan hidup sederhana dengan benar. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan makna isi kandungan dari Al-Furqan dan Al-Isra serta hadis tentang rendah hati, hemat, hidup sederhana dengan benar. 3. Mengidentifikasi hukum bacaan alif lam samsiyah dan alif lam qomariyah atau al-syamsiyah dan al-qomariyah dalam Quran Surat Al-Furqan dan Al-Isra dengan benar. 4. Mendemonstrasikan bacaan Surat Al-Furqan dan Al-Isra dengan tartil. Tujuan yang kelima, yakni peserta didik mampu mendemonstrasikan bacaan Al-Furqan dan Al-Isra dengan lancar. Keenam, menampilkan contoh perilaku rendah hati, hidup dan hemat dan hidup sederhana sebagai implementasi dari Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 26-27. Sekarang adik-adik silakan buka buku paket tentang
Bab rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup menjadi lebih mulia. Mungkin buku yang Ibu pakai tidak sama, namun kurang lebih isinya sama. Silahkan dicari bab tentang hal ini di buku siswa. Peta konsepnya yakni kajian rendah hati, hemat, dan hidup sederhana di dalam Al-Quran. Yakni nanti membaca ayat Al-Quran tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Memahami bacaan dan menerapkannya, menghafalkan ayat Al-Quran tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Mengartikan tiap kata mufradat ayat Al-Quran tentang rendah hati dan hidup sederhana, dan menerjemahkan ayat Al-Quran secara keseluruhan. Yang ketiga, memahami kandungan ayat tentang rendah hati dan hidup hemat serta sederhana, serta mengamalkan dan membiasakan akhlak mulia, rendah hati, dan hidup sederhana. Dengan terciptanya sikap mulia, maka diharapkan anak-anak bisa mencintai Al-Quran, menjadi anak yang rendah hati dan santun, menjauhi sikap sombong atau takabur, menerapkan hidup hemat, dan berlaku hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ada percakapan Arif dan Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Arif. Ustazah, saya mau bertanya boleh? Boleh dengan senang hati Arif. Ustazah, sama enggak ya antara rendah hati dengan rendah diri? Jawab Ustazah, pertanyaanmu bagus Arif. Memang Ibu sering mendengar beberapa orang salah dalam memaknai keduanya. Iya Ustazah, saya ingin tahu yang sebenarnya. Ustazah menjawab, rendah hati itu termasuk salah satu akhlak yang mulia. Rendah hati itu lawan dari kata sombong atau takabur. Terus kalau rendah diri Ustazah? Tanya si Arif. Rendah diri itu maksudnya tidak percaya diri. Kamu tidak boleh menjadi orang yang rendah diri. Oh begitu ya Ustazah. Terima kasih, saya mengerti sekarang. Membaca ayat Al-Quran tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Ayat ini berisi pesan mulia terkait dengan rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Yakni tercantum di dalam surat Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang kedua yakni surat Al-Isra ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ihwanasy syayatin wa kana as-syaitanu lirabbih kafura. Itu adalah bunyi dari surat Al-Isra ayat 27. Mari memahami ilmu tajwid tentang hukum bacaan mad. Di sini ada mad asli atau mad tobi'i. Bacaan mad terdiri dari dua, yakni mad asli atau mad tobi'i dan mad turunan atau mad far'i. Mad tobi'i sendiri hanya satu, namun mad far'i banyak lagi turunannya. Ada mad wajib mutasil, ada mad jaiz munfasil, mad arid, dan mad iwad. Disebut mad tobi'i asli apabila terdapat harokat fathah diikuti alif, kasroh atau ya sukun, dan dhamma diikuti waw sukun. Cara membacanya adalah dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Contohnya, Qul a'udzu birabbin nas fi jidihha belum mim masad.
Yang kedua yakni ada mad wajib mutasil. Disebut mad wajib mutasil apabila terdapat mad tobi'i diikuti hamzah dalam satu lafaz. Cara membacanya adalah wajib dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Contohnya, idza jaa nasrullahi wal fath. Maka di sini dibaca 6 harokat atau 3 alif. Yang ketiga yakni mad jaiz munfasil. Disebut mad jaiz munfasil apabila terdapat mad tobi'i diikuti hamzah namun dalam lafaz yang berbeda. Cara membacanya adalah dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat, 2 alif atau 4 harokat, atau 2,5 alif atau 5 harokat. Contohnya, wala antum abiduna ma a'bud. Yang keempat yakni mad arid li sukun. Disebut mad arid apabila terdapat mad tobi'i diikuti wakof atau terdapat mad tobi'i di akhir ayat. Cara membacanya adalah panjang 1 alif 2 harokat atau 2 alif 4 harokat atau 3 alif 6 harokat. Contohnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kelima adalah mad iwad. Disebut mad iwad apabila ada huruf yang fathah tanwin terletak pada wakof berhenti pada akhir kalimat. Cara membacanya panjang 1 alif atau 2 harokat. Contoh, inna ma'al usri yusra. Yang selanjutnya, mari belajar mengartikan ayat Al-Quran. Ayat Al-Furqan, ayat 63. Arti perkata, wa dan ibadu hamba-hamba Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih. Alladzina itu adalah yamshuna, orang-orang yang berjalan, ala di atas ardi bumi, haunan dengan rendah hati, wa dengan idza apabila khotobahumu menyapa mereka jahilun orang-orang yang bodoh, qalu mereka mengucapkan salama salam. Terjemah dari keseluruhan, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata menghina, mereka mengucapkan salam. Ayat yang kedua yakni surat Al-Isra ayat 27. Arti perkatanya, inna sesungguhnya al-mubadzirina orang-orang yang pemboros, kanu mereka adalah ikhwan saudara, syayatin setan, wadan kana adalah syaiton setan, lirabbihi kepada Tuhannya, kafuro setan adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Mari memahami pesan-pesan mulia dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27. Di dalam ayat 63 surat Al-Furqan ini Allah mengajarkan agar kita memiliki sifat yang rendah hati. Sifat rendah hati harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari, baik terhadap diri sendiri, terhadap Allah, maupun terhadap orang jahil yang menyapa kita. Seorang muslim yang memiliki sifat rendah hati akan mendapatkan keridhaan Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Rendah hati disebut dengan tawadhu. Pengertian tawadhu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Orang yang tawadhu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada dalam dirinya semata-mata merupakan karunia Allah. Dengan keyakinan yang demikian, dia merasa bahwa tidak sepantasnya kalau kelebihan yang dimiliki itu dibanggakan. Sebaliknya,
Segala kelebihan yang dimiliki itu diterima sebagai sebuah nikmat yang harus disyukuri. Sikap rendah hati dapat dilihat pada saat mereka berjalan. Dari sini akan terlihat sifat dan sikap kesederhanaan, jauh dari keangkuhan, langkahnya mantap dan tampil dengan jati diri yang dimilikinya. Orang yang rendah hati tidak suka meniru-niru gaya orang lain, apalagi gaya orang itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Orang yang rendah hati ingin tampil sesuai jati diri dan fitrah manusia. Orang yang rendah hati selalu ingin menjadi dirinya sendiri sesuai ajaran Allah. Lawan kata dari rendah hati yakni tinggi hati atau sombong atau takabur ataupun angkuh. Pernahkah kamu melihat orang yang berjalan dengan penuh kesombongan dan besar kepala? Sungguh, orang semacam itu tidak sedap dipandang mata. Jika kita melakukan hal itu, orang lain juga tidak senang dengan penampilan kita itu. Allah juga sangat melarang manusia berjalan dengan kesombongan. Dalam firman Allah, "Wala tamsi fil ardi maraha", yang berarti dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan kesombongan. Allah sangat melarang keras manusia memiliki sifat sombong. Hanya Allah sajalah yang berhak untuk sombong. Semua makhluk termasuk manusia tidak boleh sombong atau angkuh. Tahukah kalian bahwa sangat murka kepada setan karena keangkuhannya? Waktu itu Allah perintahkan setan untuk menghormati dan menghargai Adam alaihissalam. Namun mereka menolak dengan sombongnya dan menyatakan bahwa mereka lebih baik dan lebih mulia derajatnya dibanding Nabi Adam alaihissalam. Setan merasa bahwa dirinya yang diciptakan dari api jauh lebih mulia, sedang Adam alaihissalam hanya diciptakan dari tanah. Nabi Muhammad pun berpesan agar kita senantiasa menghiasi diri kita dengan sifat tawadhu dan menjauhkan diri dari sombong. Sebagai pelajar, pesan Nabi Muhammad ini dapat kalian terapkan melalui hal yang sederhana, misal ketika sedang mendapat pelajaran di kelas, demikian pula kepada orang tua, seorang anak harus bersikap tawadhu kepada mereka. Dengarkan nasihat-nasihatnya, kalian tidak boleh bersikap sombong sedikitpun kepada mereka. Misal mereka lebih pandai dari orang tua atau menganggap mereka ketinggalan zaman. Orang rendah hati itu derajatnya akan dinaikkan oleh Allah. Sebaliknya, orang yang tinggi hati derajatnya akan diturunkan oleh Allah. Perhatikan nasihat Rasulullah pada sahabat berikut ini. Hemat air menjadikan kita kaya dan selamat, sedang hemat listrik untuk kehidupan. Pada suatu saat, salah sahabat bertanya mengenai rendah hati. Rasulullah menjawab dengan kalimat mulia, siapa yang tawadhu bersikap rendah hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 1 derajat, niscaya akan mengangkat 1 derajat, dan siapa yang bersikap sombong 1 derajat, maka Allah akan merendahkan 1 derajat sehingga yang paling hina. Para sahabat mendengarkan nasihat Rasul ini dengan penuh perhatian. Mereka kemudian berusaha mengamalkannya. Sedang dalam Quran Surat Al-Isra ayat 27, diturunkan oleh Allah dalam rangka menjelaskan gaya hidup kaum jahiliyah yang salah. Kaum jahiliyah adalah bangsa Arab sebelum mendapat pencerahan cahaya Islam. Mereka suka sekali berfoya-foya. Mereka beranggapan bahwa derajat, kemasyhuran, dan kehormatan dapat dilihat dari kemampuannya dalam berfoya-foya dan menghambur-hamburkan hartanya untuk berpesta pora. Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa berfoya-foya serta menghamburkan harta itu adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Dengan demikian, sudah jelas bahwa tindakan semacam ini sangat dilarang oleh Allah. Sebaliknya, Allah mengajarkan kita agar bisa hidup hemat, sederhana, dan peduli kepada orang lain dengan cara suka berderma. Dengan bertindak mulia seperti ini, harta yang kita miliki akan menjadi lebih bermakna bagi diri kita sendiri dan bermanfaat bagi orang lain di sekitar kita. Sungguh indah ajaran Islam, oleh karena itu mari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Contoh lain untuk melatih hidup hemat adalah dengan rajin menabung mulai sekarang. Dengan menabung, kita akan mempunyai tata kelola yang baik dalam mengatur kondisi keuangan. Di samping itu, menabung dapat memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Dampak positif lainnya adalah berhemat sebagai antisipasi ketika kita membutuhkan biaya yang mendadak atau lumayan besar. Di samping contoh sifat hemat, Rasulullah juga memberikan teladan agar kita menjalani hidup dengan kesederhanaan. Bukan orang yang miskin, namun beliau menjalani kehidupan dengan penuh kesederhanaan. Dari Abu Umamah ia berkata, pada suatu hari di sisinya sahabat Rasulullah memperbincangkan tentang dunia. Maka Rasulullah bersabda, Tidakkah kalian mendengar sesungguhnya sederhana dalam berpakaian adalah bagian dari iman. Sesungguhnya sederhana dalam berpakaian adalah bagian dari iman. Maksudnya adalah berpakaian apa adanya dan tuntas. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silahkan nanti di rumah dibaca kisah teladan dari Fatimah Az-Zahra. Setelah dibaca, silahkan kerjakan. Ayo berlatih. Yang A, silahkan tulis di buku tulis jawaban abjad dan kalimatnya. Yang kedua, kerjakan pula yang B, soal-soal tentang isian 1-5. Dan tugas yang ketiga, yakni silahkan baca Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27 di video dan dikirim ke WA. Untuk soal latihan tadi, difoto, dikirim ke WA juga. Masih tetap dengan nomornya Bu Sum 085 855 964 728. Sampai kini pembelajaran pagi ini semoga bermanfaat. Bu Sum akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.